Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat yang sudah hadir di sini. Mari kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sedikit membahas, ditambah dengan Ustadz Albar punya pembahasan. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita menjadi bertambah lagi lah, mudah-mudahan semangatnya bahwa bulan puasa besok emang harus masuk pada kriteria puasa orang-orang yang bertakwa. Karena kemarin kita sudah bahas sedikit, kalau masuk pada derajat yang bertakwa, ingat kemarin cara berpikirnya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Ternyata diwajibkan berpuasa itu ada tujuannya. Salah satunya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Lah kalau sudah bertakwa, ternyata ada jaminan Allah yang lain. Kalau sudah bertakwa, satu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu, dua, min haitsu la yahtasib. Kita akan dicarikan oleh Allah jalan keluar dan kemudian akan diberikan rezeki yang banyak. Dari dua ini saja mestinya kita udah bisa ngitung, udah bisa ngukur, udah bisa rasa bulan puasa yang lalu gimana nih. Karena ternyata bulan puasa yang 2009 berlalu, ada banyak saudara-saudara kita yang 2010 ini ternyata malah turun gitu. Boro-boro jalan keluar, ketutup iya pintunya gitu. Ya tentu saja kita harus husnuzon sama Allah. Nggak boleh kita seuzon. Tapi sebagai sebuah pengetahuan untuk kita memuhasabahkan diri, boleh. Ya. Anteng ya. Ternyata memang puasa kita barangkali kita berpuasa cuman di rumah kita masih ada benda-benda yang Allah anggap sebagai tandingan. Ya akhirnya kan gak diterima puasa kita. 30 hari kita puasa. Tapi ternyata kita masuk ke gerbang puasa dalam keadaan kita dengki sama Allah. Bukan dengki sama manusia loh, dengki sama Allah. Kita sebel sama Allah. Kenapa sih kita ketemu si Anu? Kenapa sih kita jadi kebakar? Kenapa sih? Kita masuk dalam keadaan dengki sama Allah, bukan cuma dengki sama manusia. Ada manusia yang kita sakiti dan belum kita minta maaf. Dan dia adalah misalkan ibu kita sendiri, orang tua kita sendiri, mertua kita sendiri. Dalam keadaan seperti itu kita masuk nih puasa. Masih ada sertifikat orang di kamar kita. Udah tahu kita belinya bermasalah gitu loh. Belinya bermasalah nih. Kita mau harga miring, Spanyol punya. Separuh boleh nyolong misalkan ada barang-barang kayak begitu. Kita udah paham ini masalah gitu loh. Tapi kita pakai. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan bikin buat orang yang bertakwa urusannya jadi mudah. Ya Allah, kita puasa katakanlah dari tahun-tahun terakhir ini urusan kita tambah ribet. Nggak ada ciri-ciri bahwa kalau puasa kita bertakwa. Kalau bertakwa maka akan begini. Nggak terjadi. Kalau nggak terjadi, boleh kita mikir. Nah, hiburannya adalah alhamdulillah. Wa may yattaqillah, gitu kan ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia ampunannya. Nah barangkali emang di sini ampunan buat kita masih nggak cukup nih dengan puasa kita. Masihlah Allah kemudian berikan musibah buat kita melengkapi ampunannya. Jangan salah ya pemirsa, kita udah belajar dulu. Ada orang sedekah di pagi hari. Ternyata di siang hari ya suaminya yang dia niatin, ya Allah mudah-mudahan saya sedekah pagi ini agar suami saya pulang nanti bawa rezeki. Rumah yang mau dijualnya mudah-mudahan laku dan saya untung. Ternyata yang terjadi apa? Suaminya pulang dalam keadaan merugi. Entahkah itu dirampok atau dicolong atau sekedar nggak jadi. Terus kemudian ya anaknya siang pulang dalam keadaan
bangsrot dia punya, dengkul, lutut. Kalau ngelihat sepintas kan kelihatannya Allah tidak bekerja ya. Mana nih katanya sedekah di pagi hari bakalan suami bisa mulus kerjaannya. Ternyata dia malah kecolongan handphonenya, kecolongan dompetnya. Ternyata kita udah bahas. Sedekah kita sudah bekerja. Udah bekerja. Cuman nggak cukup. Karena yang dilawan adalah nyawa anak sama nyawa suami. Karena yang dilawan adalah oleh sedekah yang 100.000 doang nih pagi hari. Adalah nyawa anak, nyawa suami. Akhirnya Allah selamatin. Cuma karena nggak cukup dicariin bayaran yang lain. Salah satu bayarannya adalah ya udah diambil handphonenya, diambil dompetnya. Anak juga dibikin celaka dikit aja itu. Atau sebenarnya sudah bekerja dalam bentuk apa? Penyelamatan itu sendiri. Harusnya bukan cuma kecolong handphone sama dompetnya. Bukan cuma anak bangsot, tapi hilang. Lalu Allah selamatkan. Nah, atas dasar yang ketiga, yang keempat, yang ayat yang kelimanya, wa yu'zim lahu ajra, nah kita bolehlah berharap pada Allah bahwa puasa kita yang kemarin-kemarin, mudah-mudahan muncul nih emasnya di puasa yang tahun ini. Impas dah istilahnya, dosa kita impas dah mudah-mudahan. Ya, dosa apa yang mudah-mudahan impas nih tahun ini. Kita berdoa sama Allah, doa Ustaz Albar tadi diampuni, dikabulkan oleh Allah. Amin. Bahwa kita punya umur, mudah dipanjangin sampai bulan puasa yang akan datang. Insyaallah kita sama-sama sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan pemirsa juga bisa sholat subuh berjamaah. Yang laki-laki silakan pergi ke masjid, nggak usah mikirin nonton Yusuf Mansur ya. Yang sisain istri aja di rumah sama anak-anak. Terima kasih. Kita akan lanjutkan setelah azan yang berikut ini. Ya pemirsa yang rahmati Allah, alhamdulillah buat yang hadir di Masjid An-Nida TPI, ya baik di acara saya maupun di acara-acara yang lain, hitung-hitung kita latihan sholat malam. Karena emang susah kan sholat malam tuh kalau kita nggak latihan. Alhamdulillah kita dari rumah udah siap-siap dari jam 2. Kita sholat dulu di rumah, di perjalanan, kemudian kita niatin sampai sini sholat lagi, alhamdulillah. Nah bulan puasa besok ini adalah bulannya juga latihan kita sholat malam. Cuman abis subuhnya ntar jangan tidur lagi. Iya dong. Nah untuk itu perlu persiapan. Salah satu persiapannya dari sekarang nge-track sholat malamnya. Dari sekarang nge-track sholat malamnya. Kemudian abis subuh jangan tidur lagi. Karena sayang. Karena di pagi hari itu juga Masya Allah. Fi bukurina. Di pagi harinya kita ini rahmat Allah ini turunnya luar biasa. Jangan sampai kita sholat malamnya sekali. Tidurnya sampai asar ji. Ya Allah ya salam. Sholat isra hilang. Sholat duha hilang. Sholat lohor hilang. Sholat asar hilang. Ya itu namanya. Ya nggak bener lah. Ya. Ya kita latihan. Menyedikitkan tidur. Ya saya ada sering orang bertanya, Ustaz matanya kok hitam banget ya. Kurang istirahatnya. Loh memang kita jangan banyak istirahat. Kalau kebanyakan lewat, gini ya. Saya agak tidak setuju dengan pengertian tidur cukup tuh. Kita nih di dunia ini sedikit gitu. Di dunia ini kita sebentaran. Ntar kita nyesel dah. Apalagi kalau tidurnya tuh nggak pakai bismillah. Kalau saudara tidurnya begini ya Allah saya mau tidur nih. Mudah-mudahan besok bangun pagi seger. Supaya bisa sholat subuhnya enak. Itu ada bagusnya gitu. Tidurnya jadi ibadah. Tapi kalau tidur bok gitu. Nggak bener lah. Ya, saya mencoba. Mumpung belum jadi ulama beneran. Kalau jadi ulama beneran kan emang berat. Ini memang saya masih jadi ustadz bohongan. Masih suka ngeselin orang. Ya masih suka ya begitulah. Ini ada satu ayat yang saya bacain buat pemirsa semua. Mudah-mudahan tradisi ini bisa kita pelihara di 11 bulan yang akan datang pasca Ramadan. Karena kebanyakan dari kita begitu masuk 1 Syawal saja, malamnya tuh udah nggak ada sholat malam lagi. Betul nggak? Kalau tidaklah hari itu jatuhnya hari Jumat 1 Syawal, niscaya hari 1 Syawal itu hari pertama beramai-ramai kita meninggalkan sholat berjamaah. Amit-amit nggak tuh? Sholat subuhnya di 1 Syawal rata-rata orang sekalian ke masjid tuh sekalian sholat Id kan?
Maka sholat pertama yang ditinggalkan sama orang-orang Islam adalah justru sholat subuh berjamaah. Sholat di mana itulah hari Aid pertama kita. Catatannya udah jelek. Iya, makanya coba di Arab Saudi kagak ada takbir keliling, kenapa? Satu, aneh juga. Masa orang Arab pakai gamis gitu keliling-keliling bawa beduk. Yang kedua, barangkali gitu loh. Ya, takbirnya dia bener, kita ya salah gitu. Gunjang ganjrung nggak keruan, sholat Id nggak dapat, sholat subuhnya juga nggak dapat. Jangan begitu ya. Ini hanya imbauan saja buat diri saya. Jadi jangan sampai hari 1 Syawal itu malah hari pertama kita menoreh maksiat kepada Allah. Begitu juga kadang-kadang jemaah umroh. Jemaah umroh tuh jemaah paling kacau tuh kadang-kadang. Begitu pulang, dia kagak sholat subuh tuh. Iya, di pesawat 12 gitu. Kan kadang-kadang kita berangkat tengah malam, Jia. Betul nggak? Kita pulang nih yang pada pengalaman umroh. Kan tengah malam kita nih pulangnya. Dari Jeddah jam 1 pagi gitu. Itu bener-bener lewat tuh. Lewat betul gitu. Bleng gitu, tidur. Terus kita nyalain pramugarinya, nggak ngebangunin sih. Padahal udah dibangunin dari kapan tahu. Ya, kita baca nih ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layl ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Ini adanya di surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat mulai dari 15 sampai ayat 19. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu 3 dah nih di antara yang disebut sama Allah. 1, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka menyedikitkan waktu malam buat tidur. Tidurnya sedikit, tidak usah banyak. Memang orang kesehatan benar. Tapi kan kita bukan buat sehat di dunia doang kan gitu. Ya komo ya kalau kayak sahabat mah gitu ya. Atau kayak Rasulullah mah aduh ampun dah. Begitu mulai takbir aja alif lam mim. Alif lam mimnya 2. 1 alif lam mim dari surah Al-Baqarah. Sambung lagi sampai alif lam mim di surah Ali Imran. Ya gempor kalau kita maji ukurannya. Ya cuman masa iya sih. Udah sholat duhanya 2 rakaat doang. Sholat malamnya juga 2 rakaat doang. Tapi kan pemula Ustadz. Iya pemula gua kalau 10 tahun jadi pemula terus mah. Iya, tiap hari nambah dikit. Ntar saya kasih tahu dah tipsnya apaan. Ya supaya kita bisa bangun malam. Terus apa lagi? Wabil asharihum yastaghfirun. Ya, kemudian di penghujung sahur kita beristighfar. Ini dia al-muttaqin nih. Nah ternyata ibadah puasa kita hanya 1-2 hari pertama yang disebut dengan al-muttaqin. Hari-hari berikutnya sudah tidak al-muttaqin lagi. Bagaimana al-muttaqin? Kita habis sahur tidur. Hilang subuh berjamaah. Bagaimana bisa mendapatkan barokah puasa yang la'allakum tattaqun? Lalu kemudian tattaqun itu diterjemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiah-hadiahnya dikasih tahu kita.
Sebagai orang yang dikasih jalan keluar, dikasih rizki tambahan, dibikin mudah dia punya urusan, kemudian dikasih pahala yang berlimpah-lipat, berlimpah-limpah ruah. Nggak dapet kita. Kenapa? Malamnya kita tidur banyak. Udah taraweh pilih yang cepat. Taraweh pilih yang cepat. Udah gitu imamnya kacau punya lagi. Yang kemarin berapa menit? Yang kemarin 17 menit. Ya udah, gue 10 menit aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu makin seneng. Oh, gue demen sama dia cepet. Ya elah. Itu saya kasih tahu ya, kalau ada imam kayak gitu bacaannya di sholat tarawih, tuh masjid tinggal. Biarin tuh imam sendirian. Nih saya kasih tahu ya. Apa fasal masjid makin lama makin kosong gitu menjelang Id? Apa ya coba? Kalau jawabannya pulang kampung lalu memenuhi masjid yang di kampung, cakep. Tapi kalau jawabannya adalah kita termasuk yang diusir sama masjid, nih jangan salah loh. Masjid-masjid ini kan berdoa nih. Jendelanya berdoa, pintunya berdoa, karpetnya berdoa, mihrabnya berdoa. Dia kangen sama orang-orang yang membaca Quran, menghidupkan malam, ya. Bertakbir, bertasbih, bertahmid, tahlil pada Allah Subhanahu wa taala. Kangen. Maka itu masjid-masjid seneng. Lihat warna masjid, beda kalau bulan puasa. Bener, ada cahaya tuh. Kalau kita bisa lihat dari kalbu kita punya basirah, masjid itu ada cahaya. Senang. Agak taunya begitu masuknya kayak kita ini. Masjid berdoa sama Allah. Orang kayak begini, janganlah. Akhirnya kita dibikin sibuk, kelihatannya aja kita sibuk. Tuh masjid doanya dikabul sama Allah tuh. Kata masjid mendingan kayak kemarin tuh cuma berdua tapi tartil itu. Sekarang bersop-sop tapi Masya Allah yang dipikirin sendal. Imam belum witir, ibu-ibu kreseknya udah pada bunyi tuh. Itu di mana-mana masjid tuh gitu. Anteng apa anteng? Kalau perlu semua masjid programnya ya enggak? 1 juz 1 malam. Ustadz nyari imam yang 1 juz susah. Udahlah, pakai tiang. Taruh Quran besar di depan. Enggak apa-apa kok. Enggak masalah. Asal jangan ada kipas angin, gue bilang. Kalau di kipas angin belakang kan begitu. Ketiup, oh imamnya nyari-nyari. Diantengin itu. Itu tuh. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ternyata ciri-ciri ketika di dunianya apa? Ciri-ciri ketika di dunia kita tidak ada ciri itu. Illa qalila, kecuali sedikit dari waktu-waktu kita selama kita hidup. Yang pertama, yang menyedikitkan waktu tidur. Yang kedua, di ujung waktu sahur kita beristighfar. Yang ketiga, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta kita ada bagian orang-orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Sebab puasa itu tidak berdiri sendiri. Bayangkan Anda berpuasa tapi Anda tidak pernah sholat subuh. Kecuali di malam pertama. Dan itu terjadi Pak sama kita. Betulan. Apalagi kalau dia nyaur di bangsa jam 2. Mau lewat tuh. Kayaknya mah gitu kalau dia nyaur bangsa jam 2 gitu. Jam 2 setengah 3 nih kita selesai. Kan masih jauh nih. Ke jam 4 masih jauh. Apalagi ini puasa sekarang makin ke sono nih. Puasa sekarang nih makin jam 5 lah kalau buat Jakarta. Itu tuh masih 2 jam. Aturan kan begitu 2 jamnya enggak. Kita langsung jalan. Kalau perlu buat Anda yang belum pernah ke Tanah Suci. Begitu keluar dari rumah. Berdoa sama Allah. Ya Allah. Kata orang-orang jalan ke Masjid Nabawi enak dari hotel. Kayak begini kali ini dinginnya, ademnya. Ya Allah, takdirkan saya bulan puasa yang akan datang. Sholatnya jangan di musola, dekat rumah. Sholat ya subuhnya di Masjid Nabawi. Sholat subuhnya di Masjidil Haram. Udah.
Begitu ke masjid, alhamdulillah masih dikunci Ustaz. Yang megang kunci belum datang. Lah iya kan masih di komplek yang megang kunci satu orang. Dia telat semua urusannya. Masih zaman sekarang sih kalau nggak dikunci sound system hilang. Lah karpet pakai dikiloin. Ampun. Dia di masih Ketapang tuh pernah terjadi itu hilang apa coba? Hilang kotak amal. Masya Allah. Kotak amal bisa hilang coba. Ada suratnya lagi, makasih ya, mudah-mudahan diganti sama Allah. Maling sekarang sopan-sopan. Beneran. Aduh ya Allah ya salam. Ciri ini kudu ada. Jadi bagaimana? Ya sempurnain dong puasanya. Ustadz ngomong kayak gitu. Ente begitu nggak? Iya kita sama-sama ya. Ya iya kita sama-sama Ji. Makanya saya mah suka pasang orang. Nah ini dia tipsnya. Pasang orang Ji, bayar orang. Bayar orang buat jemput. Anak kamu mau nggak saya beliin pakaiannya? Buat lebaran besok. Oh ya Allah mau Pak Haji. Kalau mau jemput gue ya. Kita bareng-bareng ke masjidnya. Sama anak-anak kamu sekalian biar anak saya girang. Banyak temennya. Oh gitu rame-rame. Ya saling ganti-gantian dengan istri. Kita kalau emang bangsanya capek banget. Kita kudu tidur. Ya udah harus ada satu yang terjaga. Supaya bisa bangunin kita bangsa 30 menit. Atau 1 jam sebelum subuh. Insya Allah. Kita terusin deh ya. Habis komersial break yang berikut ini. Silakan, fadhal. Tadi ada yang ketinggalan satu ayat ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi malamnya dia jagoan bangun malam, menyedikitkan tidur. Kemudian pagi dan siang serta sorenya dia berbuat baik. Berbaik sama orang. Orang-orang zaman dulu ya pahalanya banyak banget. Sebab bagaimana coba? Dia pagi-pagi udah pada nyapu depan rumah. Betul nggak? Pagi-pagi udah pada ngerapiin jalanan. Udah sergep lah. Paginya tuh udah sergep. Kalau kita kan sekarang ya, pagi-pagi tuh urusan kita Ji. Bukan urusan orang. Kalau orang dulu urusan orang. Dia nyapu jalanan. Iya nggak? Kalau orang sekarang kan langsung dia nungguin busway. Kereta ya. Nah gimana caranya Ustadz supaya benar-benar ketika kita tetap bekerja, tetap belajar di bulan suci Ramadan tuh menjadi ibadah kita. Yang ngomong sama Allah. Nawaitunya bagaimana? Ya Allah saya tetap kerja nih bulan puasa. Mudah-mudahan ini jadi ibadah buat saya. Jadi ibadah. Itu juga disebutnya muhsinin. 1 muhsinin dia berbuat baik. 2 nyedikitin tidur. Yang ketiga ya apa tadi? Istighfar di waktu sahur atau di penghujung menjelang subuh. Yang keempatnya bersedekah wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Nah, sekarang kita belajar nih quantum fasting. Kita belajar tentang sesuatu yang tahun depan kita bisa berubah. Gimana caranya? Jadikan bulan puasa besok puasanya orang lain. Jadiin puasa besok puasanya buat orang lain. Kita belanja 3:1. 3:1. Kalau kita beli telur sekilo, kita beli 4 kilo. 3 kilonya buat orang, 1 kilonya buat rumah. Paham kira-kira? Kita nyaur beli kolak. Biasanya kita beli kolak cuma 5 plastik. Kita beli kolak 20 plastik. Sebab 15 plastik buat orang lain buka. 5 plastik buat kita dan keluarga buka. Jadiin buat orang lain. Kita punya puasa. Jadiin. Dan emang kan kita ya belajar dinikmati sedekah kan. Sekali-sekali itu sedekah yang kira-kira bikin kita pingsan gitu. Ini bahasanya teman saya mana nih? Oh, bahasanya Mas Mono. Ntar saya minta ente ngomong ya. Ada bahasa dia yang apa tuh? Ada 3 tuh sedekah. Ntar dia aja yang ngomong. Jadi sedekah tuh yang membuat kita jadi begidik sendiri gitu loh. Ini ada angsuran buat motor nih besok. Ya, besok Kemis. Terus udah 2 bulan lagi kagak bayar. Pas besok harus bayar, malam ini kita dapat bayarannya. Saya yang begini nih ilmu nih disalahin sama orang pada. Ya biarin aja. Yang mau ngikut saya bilang, yang gak mau ngikut mah ya gak apa-apa. Saya bilang pada saat seperti itu Ji, coba jajak kagak usah dibayar tuh besok. Dosa tuh Ustaz. Dosa kalau lo tahan motornya pasti tarik.
Kalau motornya pas ditarik nggak dibayar, Anda redo maka gak ada dosanya. Lah ya tang tingtung gitu kita coba nih pertaruhkan nih di hadapan Allah yang maha katanya syakur, yang tidak akan menyia-nyiakan amal. Coba jajal. Udah 2 bulan kita tungguin bayaran buat motor, udah masuk bulan ketiga tinggal dibayarin besok, malam kita dapat, malam kita sedekahin. Alhamdulillah besoknya tuh tetap ditarik. Tapi karena kita nggak pernah ngejajal sedekah-sedekah yang seperti itu, jarang muncul yang tak gitu loh. Jarang yang jarang. Betul. Nih, ini ada buku yang PPPA bikin ya. Ini buku Anda semua nih dicetak, diterbitkan dari duit-duit sedekah juga. Di antara kita jadikan buku ini kemudian dijual. Nih isi juga luar biasa. Duit yang tadinya buat berobat, karena nggak cukup, bang disedekain. Kalau kita kan enggak, udah tahu kagak cukup kita nyari pinjaman sana sini. Bukan ngadu ke Allah. Biasanya suka terjadi keajaiban. Nanti Allah ngeliatin dulu nih kita redo begitu diambil motor ya udah nggak apa-apa. Terus kita redo naik busway, naik kereta, naik ojek, jalan kaki lagi. Allah redo nih, Allah ngelihat kita redo, ya Allah lebih redo lah gitu. Begitu weekend, Sabtu, ke rumah mertua. Ke rumah mertua. Tapi jangan dirancang kalimatnya ya. Ntar kalimatnya suka dirancang nih. Gue pengen bikin mertua nanya motor gimana caranya ya. Jangan, biasa aja natural. Mertua lihat ada keanehan. Kok nggak lecek ya? Biasanya kan kalau orang kalau naik motor lecek ya nggak? Kok ini rapi ya? Gitu. Ditanya, mau naik mobil? Iya alhamdulillah naik. Kayak apa? Mau Mercy. Mercy 60 seat. Bus. Mertua lihat kita nggak naik motor. Terus nanya nih sama istri kita nih, anaknya. Laki lu nggak ada motor. Mana kemarin ada. Kalau si istri bilang begini, iya mak bandel sih. Saya udah bilang jangan lihat nikmatnya sedekah, kacau. Dia ngelihat juga. Ya diikutin tuh si Yusuf. Oh. Terus gimana? Motornya sedekahin, mak. Itu kalau kita ngomong kayak begitu, nggak jadi tuh. Allah nggak jadi ngasih sesuatu, nggak jadi. Kecuali dia tetap berkehendak, lain soal. Tapi kalau dia ngomong begini, ya alhamdulillah mak, lagi ngejajal jalan kaki, ngukur jalanan, ribuan kilo gitu, kayak lagunya si Bimbo gitu. Alhamdulillah. Begitu mertua nanyanya cuma seketek begitu, begitu mau di akhir pulang, manggil kita nih jadi mantu. Mak, punya mantu cuma lu doang yang susah. Yang lain malah alhamdulillah pada seneng. Ya udah, ntar pakai motornya bapak aja sono. Ini kuncinya, nih STNK-nya, ini jaketnya sekalian sama helmnya. Subhanallah. Biasanya kita harus ngangsur, ini nggak perlu ngangsur karena motor dikasih sama Allah lewat jalan mertua. Wah kalau gitu mah mertuanya, iya dong, rugi apa ya mertua yang ngasih minjem mantunya, masya Allah. Nanti bisa dapat mobil ya, minjemin motor dapat mobil, insya Allah. Coba jajal sekali-kali sedekah yang seperti itu, ya. Haji Barkah, ini ada yang telepon. Belum. Besok jangan diputusin, gue lihat. Kalau lagi begini, kalau teman-teman begini-gini, itu saya lihat. Cuma kan kalau begini jadi belok. Iya. Sekarang ada nggak yang telepon? Masuk, ya. Assalamualaikum. Ada orang telepon masuk, kita ngomongnya lagi enak nih. Lagi di sini nih, lagi tenggorokan ngomong. Ada? Ya, Mas Mono. Ya, coba dah saya mau ke jamaah nih. Halo, ada? Sini, tengah sini, Ji. Telepon gimana? Ente punya istilah sedekah yang gimana gitu, coba tuh, pemirsa. Iya. Sedekah dengan brutal dan membabi buta. Kadang-kadang juga sedekah dengan kuras dompet, ya, itu saya lakukan juga. Dan sedekah kalau bisa sampai kita nggak ikhlas kalau bisa. Kenapa nggak ikhlas? Banyak nggak ikhlas nggak apa-apa. Kenapa nggak ikhlas? Karena kita belum terbiasa.
Tapi kalau kita sudah terbiasa, nanti timbulnya ikhlas. Kadang saya pernah naik mobil, ada seorang pengamen atau pengemis, kita mau ngasih. Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Saya biasanya malah ngasihnya lebih banyak. Ya, biar setan nggak goda lagi gitu. Pernah saya kasih 100.000, langsung pengemisnya lari. Dikirain minta kembalian soalnya. Gitu. Jadi sedekah terang-terangan boleh, diem-diem juga boleh, karena Allah Maha tahu niat kita. Yang nggak boleh adalah diem-diem nggak sedekah. Itu. Dan saya juga pernah sedekah itu Ustaz, kendaraan. Saya kasih motor modifikasi saya, motor kesayangan saya. Saya kasih BPKB-nya juga. Ya, ustaznya tersebut sampai nangis, pingsan ya kan. Saya kaget nih terima seperti ini, Mas Mono. Saya juga kaget saat baru kali ini saya ngasih kendaraan ke orang juga. Jadi sama-sama dikagetin gitu ya. Gitu. Insya Allah kalau kita sedekahnya banyak dan kita bikin kaget orang sampai pingsan, insya Allah kita juga akan dikasih rezeki yang bikin kita kaget juga gitu. Insya Allah, amin. Gitu. Sedekah bikin apa? Sedekah apa tadi? Brutal. Dan membabi buta. Bukan mah. Iya, silakan yang telepon. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, makasih Mas Mono. Ya, Ibu silakan. Ya, ini mau menceritakan testimoni Pak Ustadz. Oh iya, alhamdulillah, silakan mangga. Dari nikmatnya sedekah. Mm-mm. Mungkin Ustadz pernah ingat dulu waktu Ustadz tahun 2009 berangkat umroh. Kemudian saya telepon ke Ustadz, Ustadz tolong doakan saya untuk bisa melaksanakan umroh. Dan Ustadz membalas SMS saya, Ibu dijajal katanya ya, membaca Yasin 40, Waqiah 40. 40 kali setiap hari. Kemudian pada 4 bulan berikutnya saya punya modal. Gelang harta saya cuma satu-satunya gelang sebesar 4 gram. Saya jual dapat uang 800.000. Kemudian yang 500 saya buka rekening untuk umroh. Yang 300 saya sedekahkan ke masjid. Ya. Alhamdulillah dengan mengikuti nasihat Ustadz kemarin yang bilang baca Yasinan Waqiah 40 hari berturut-turut. Kemudian saya 1 tahun berikutnya, enggak sampai 1 tahun, 10 bulan berikutnya saya mendapatkan rezeki. Dan tabungan saya itu baru sebesar, nambahnya masih sedikit Ustadz, baru dari pertama mulai buka rekening 500.000, saya nabung sedikit-sedikit 100, ada rezeki lagi 100. Sampai hari ini tabungan saya baru 1.500.000. Berarti baru sedikit sekali dalam waktu 1 tahun deh ya. Terus? 1 juta. Alhamdulillah ada rezeki yang tak terduga. Tapi rezeki yang terduga itu suami saya pensiun. Dan saya menganggap barangkali ini Allah mengasih ujian kepada saya untuk bisa yang namanya berdoa minta haji atau umroh. Barangkali ini dianggap saya anggap ini ujian, tapi alhamdulillah dengan berkat izin dan ikhlas ridhonya suami saya diizinkan untuk berangkat umroh. Subhanallah. Jadi, baik. Ya kemarin hari Sabtu saya berangkat umroh, bulan Mei saya kembali. Alhamdulillah begitu banyak kejadian yang aneh yang saya rasakan. Baik, makasih Ibu. Oh iya, ini masih ada sedikit lagi Ustaz. Iya. Ketika saya di Mekah, subhanallah Ustaz, saya tidak menyangka kalau di kantong saya bisa terdapat uang real-real yang tidak tahu saya dapat dari mana, dan saya tidak menukar lagi di sana. Yaitu saya belanja tuh untuk oleh-oleh sedikit. Yang ada di kantong, tiba-tiba kok tangan tiba-tiba masuk aja ke kantong. Ada uang beli sorban, ada uang lagi beli gamis, seperti itu ya kejadiannya. Jangan-jangan salah pakai gamis nih. Gamis teman sekamar yang dipakai. Ya dah Ibu, makasih banyak ya testimoninya, alhamdulillah. Nah, jadi coba jajal, termasuk buat para karyawan-karyawati, buat para usahawan jajal. Keuntungan bulan puasa ini geber-geberan kalau perlu. Lebih untung daripada bulan-bulan sebelumnya, tapi nawaituin seluruh hasilnya kali ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Betul, itu beda sekali, beda betul. Beda benar. Saya menikmati tuh kan ceramah kan suka dapat duitnya enggak? Ya, kalau nggak dapat duit kita tungguin gitu kan.
Itu lain loh. Ada yang lain nganggap bulan puasa adalah bulan panen. Saya pun demikian, ini bulan panen. Tapi bulan puasa ini udah. Biasanya misalkan kita perbandingannya 73 atau bahkan 91. Di bulan puasa ini kita 100. Kalau perlu, kalau tidak tercapai target, kita ngutang sama Allah. Misalnya kita target nih, bulan ini nih, mudah-mudahan nih bisa sedekah sekian gitu. Ternyata kagak nyampe, udah jadi utang. Bulan puasa yang berikutnya gitu. Wah, itu hebat bener. Top. Saudara punya duit nih semangga-mangganya buat persiapan bulan suci Ramadan. Hari ini ada. Coba tes. Yang semangga-mangganya itu yang kemudian kita sikat. Jajal gitu, kita masuk di bulan puasa dengan satu ketidakpastian, tapi juga menghadirkan satu kepastian. Yakni apa? Ketidakpastian harga pada naik segala macam. Tapi satu kepastian bahwa Allah akan nolongin. Naiknya kayak apapun Allah akan nolongin. Itu. Ramadan yang akan datang besok, biasanya Idul Fitri, anak kita dulu. Besok jangan. Anak orang lain dulu kita belanjain. Bininya orang lain dulu kita belanjain. Insya Allah suaminya nanya sama kita, ngapain lo beliin rumah itu? Iya dah, kita lihat iklan dulu ya. Nanti kita terusin setelah yang satu ini. Yuk, silakan. Ya bini orang mau jadi beliin. Jadi sekali lagi, bulan puasa besok nih jadikan bulan puasanya buat Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau perlu kita bukan cuma nyiapin takjil, tapi kita menjadi pelayan. Jadi jangan jadi orang kaya yang petenteng gitu loh. Ini masjid nih udah kita ini santunin, jangan gitulah. Kita bawain makanan juga, bawain minuman juga, dan menghidangkan juga. Cakep. Ya enggak? Jangan, itu tuh, ini, jangan. Sendokin. Ya. Dulu ada, saya takjub juga dulu ada kiai besar ya. Di, di Jawa Timur ya, saya pernah dengan beliau. Ya Allah itu, saya niru dia dan ternyata emang Rasulullah seperti itu. Rasul baru makan setelah dia pastikan sahabat-sahabatnya makan. Nah emang ustadz-ustadz zaman sekarang kan ente pada nih kadang-kadang yang bikin rusak juga gitu. Makan duluan. Kalau belum ustadznya nongol, belum dimakan. Kalau belum ustadznya ngambil piring, yang lain belum berani. Udah gitu ustadznya tuman lagi. Ya tuman, ada yang merasa gitu. Harusnya kan ya nggak begitu. Emang sih alhamdulillah. Saya pernah jajal tuh Pak. Alhamdulillah habis nggak kebagian. Ya kan nggak percaya dia. Beneran saya ngikutin Yai Asrori dari Kedinding kalau nggak salah tuh. Yai Asrori yang Jawa Timur. Ya almarhum itu masya Allah. Itu Hadratus Syekh yang satu itu ya Allah udah mukanya adem, tangannya juga adem lagi. Dan gak boleh ngelihat orang di sebelahnya piring habis gitu, dimasukin lagi tambahin. Nggak apa-apa, barokah tuh terus itu subhanallah. Iya kita perlu menjauh, kalau nggak diisi terus. Alhamdulillah ibu, betul. Nah ilmu ini ternyata kadang-kadang yang pakai orang-orang lain. Konon katanya kalau sudah pernah ke Eropa, dia tidak akan pernah membuka pintu lalu menutupnya. Sementara di belakang masih ada orang. Justru yang paling pertama membuka pintu itulah yang paling telat untuk masuk ke dalam. Kenapa? Karena begitu dia buka, dia tahan agar orang lain masuk dulu. Orang Eropa yang katanya bukan muslim itu kadang-kadang dia memilih ngantri dulu baru mencari bangku yang kosong. Kalau kita gimana? Ngetek dulu. Kalau kita nih masuk restoran nih misalnya ya, masuk rumah makan, ada bangku kosong, kita taruh tas dulu di situ. Kacau gak tuh? Baru kemudian kita ngantri. Itu juga kalau ada selangan. Kalau ada selangan, ya kita geser-geser gitu. Sampai nyium Hajar Aswad kemarin ada jemaah yang Masya Allah. Ada satu jemaah testimoni yang mana? Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Anak pakai gaya baru nyium Hajar Aswad. Gaya baru gimana? Anak pakai ilmu kelitikan. Itu kan aneh badan kecil, Arab gede-gede, aneh seketek. Gampang, aneh kelitik ini Ustaz. Begitu dia jorok, saya musuhnya. Wah, nembus. Masa mau nyium Hajar Aswad pakai ngelitikin orang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ibu bapak ya di sini ada salah satu sahabat kita semua mau bertestimoni nih. Silakan Ustaz. Antum ngadep sono. Sini.
Ya sayang. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Allah, terima kasih Ustaz Yusuf Mansur, terima kasih TPI yang telah memberikan waktu kepada kami untuk bertestimoni. Subhanallah, saya setuju dengan Ustaz Mono tadi yang menyatakan bahwa kalau kita sedekah brutal membabi buta, tambah satu lagi Ustaz, istiqomah. Insya Allah balasan Allah juga akan brutal membabi buta, istiqomah. Setuju. Saya buktikan sendiri, Masya Allah, Subhanallah, ilmunya yang diajarkan Ustaz Yusuf Mansur ini 100% benar adanya. Karena bersumber dari Al-Quran yang tidak perlu kita ragukan. Subhanallah, 2 tahun yang lalu saya ditakdirkan Allah untuk terpuruk. Saya sebenarnya dokter, tapi saya nyambi proyek properti. Karena mungkin bukan keahlian saya, properti yang sekian banyak itu gagal total. Sehingga saya rugi hampir 1 M lebih dan itu hutang semua. Masya Allah, hidup saat itu seperti ya setengah mati. 3/4 mungkin ya, bukan setengah. Masya Allah sekali. Hutang begitu banyak, orang menagih dengan gaya-gaya yang sangat menyakitkan. 1 tahun saya jajal dengan ikhtiar yang cara lama Pak Ustadz. Yaitu minta tolong ke manusia, minta tolong ke saudara. Tetapi kenyataannya apa? Yang saya dapatkan teraniaya, sakit. Betul kata Pak Ustadz, bahwa kalau kita minta tolong ke manusia, yang manusia itu sebenarnya juga lemah. Naif, kita nggak perlu minta tolong sama manusia. Kita hanya minta tolong sama Allah. Allah lah yang akan menurunkan manusia untuk menolong kita. Tahun kedua, saya mulai intensif mengikuti pengajian di TPI. TPI ini luar biasa jasanya kepada bangsa Indonesia karena sudah mensosialisasikan ajaran Pak Ustadz yang begitu dahsyat. Lebih luar biasa lagi kalau kita patungan kita beli. Amin. Nah, ya. Amin Pak Ustadz. Yang 100.000 dah se-Indonesia. Kita tungguin kalau TPI-nya dijual kita beli. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Sekarang belum dijual. Ya, masih pada ribut. Ya. Ya. Tahun kedua, setelah tahun pertama saya jajal dengan cara lama kurang maksimal, kurang efektif, kurang berhasil. Tahun kedua kami jajal dengan caranya Pak Ustadz, yaitu kalau saya mengistilahkan pentokin 5 Pak Ustadz. 1 pentokin sedekah kita, kedua duha kita, tahajud kita, ngaji kita, kemudian saya tambah 1 Ustadz Asmaul Husna kita. Masya Allah, ternyata Asmaul Husna baru saya tahu kemarin setelah saya ikut pengajian Pak Amjad di Masjid Agung Semarang. Filosofisnya Asmaul Husna itu apa? Ternyata kita itu memanggil nama Allah. Coba kalau kita memanggil nama orang, Pak Ustadz, saya memanggil Pak Ustadz Yusuf gitu ya. Pasti Pak Ustadz akan menoleh ke saya. Ini yang kita panggil Allah, kita panggil berkali-kali. Allah akan datang lebih dari datangnya manusia karena Allah Maha Pemurah. Allah akan datang menemani kita. Masya Allah mendampingi kita. Bayangkan kalau misalnya kita di Jakarta ini didampingi oleh yang punya Jakarta, Fauzi Bowo misalnya. Oh iya, saya mau cerita tuh, lupa tuh. Iya Pak. Kemarin saya kan didoain ketemu presiden ya. SBY ya, Pak SBY sama Pak Fauzi Bowo. Alhamdulillah Pak SBY nggak ketemu. Jadi saya datang, beliau belum datang. Sementara saya harus keluar dari tuh ruangan, dari acara ya untuk ketemu Pak Fauzi Bowo. Ya, jadi nggak ketemu sama Pak SBY. Dan begitu ke Pak Fauzi Bowo, ke Pak Fauzi Bowo, alhamdulillah ketemu sama dia. Tapi kagak sempat ngobrol. Cuman alhamdulillah Allah kasih saya atas doa ibu dan bapak semua orang yang tepat, yakni kepala dinas pendidikan, kepala dinas sosial, kepala dinas urusan apa satu lagi tuh ya. Pokoknya nih kepala dinas bilang siap Jakarta kita jadiin Jakarta menghafal. SD di seluruh Jakarta insya Allah kita akan rintis untuk jadi muatan lokal. Yang penting Pak Gubernur kepilih lagi katanya. Ya ada gitu ya. Kalau gitunya mas saya nggak ikut saya bilang. Tapi insya Allah kalau emang pimpinan ini udah bau tanda tangan sama kita semua nih, oke, kita bikin Indonesia menghafal. Oke, kita bikin Jakarta menghafal. Masa iya sih kita tinggal diam ya nggak? Kita tinggal diam, kita nggak bakal tinggal diam, kita doain. Kalau emang itu baik memimpin lagi kita, mudah-mudahan memimpin lagi. Tapi kalau emang nggak baik, ya sudah, itu memang takdir ya buat dia. Tapi itulah doa dari bapak dan ibu semua, alhamdulillah. Ketemu kepala-kepala dinas, masya Allah, mudah benar. Terusin Asmaul Husnanya, betul tuh. Masya Allah. Asmaul Husna itu begitu filosofinya saya paham betul bahwa dengan membaca Asmaul Husna itu kita mengundang Allah dengan nama-nama yang baik. Walhasil Allah datang dan mendampingi kita. Kalau kita didampingi yang punya bumi, coba bayangkan kalau kita didampingi Pak Fauzi Bowo masuk pasar, apa yang terjadi? Heboh, segala urusan kita akan mudah. Lah ini yang ngedampingin Allah yang punya bumi. Subhanallah, urusan apapun kayaknya jadi begitu mudah. Sampai kita mungkin sampai pingsan, betul itu seperti yang dikatakan itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ini fakta, demi Allah ini fakta.
Tahun kedua saya menjajal ilmunya Ustadz. Saya kombinasi dengan Asmaul Husna itu. Subhanallah, intinya yang 2 tahun yang lalu saya minus 1 M. Kemudian pada saat sekarang ini Allah mengizinkan saya, alhamdulillah saya punya showroom di pinggir jalan raya. Total showroom plus mobil itu senilai kurang lebih 3 M. Subhanallah, itu uang dari mana saya tidak tahu, Bu. Ya Allah. Pada saat yang sama, di bulan yang sama, ini showroom baru saya miliki bulan ini. Siapa namanya, Mas? Alek. Mas Alek, ada telepon dulu dari pemirsa ya. Iya. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ada bisa masuk? Halo. Ya, so kalau nggak disela, telepon orang kan susah masuknya. Nah, kadang-kadang, ya putus. Ya sudah. Takdir, terusin lagi. Pada bulan ini Allah memberikan karunia yang sangat besar. Selain tadi saya diberikan showroom yang seperti mimpi sampai saya mau pingsan, betul itu. Yang kedua, subhanallah, tiba-tiba itu waktunya nggak berselang lama. Hari Senin saya buka showroom, hari Senin yang sama, jam yang hampir selisih sedikit, saya ditelepon oleh salah satu agen travel haji. Saya diminta untuk jadi dokter haji plus. Ya Allah, saya tanpa melamar, terdetik pun dalam pikiran tidak pernah. Itulah kalau cara Allah menghajikan orang, memberangkatkan umroh orang dengan cara-cara yang baru yang diceritakan Ustadz itu. Saya tanpa melamar Bapak Ibu, ya Allah, tiba-tiba disuruh untuk jadi dokter haji plus untuk tahun ini. Itulah kalau kita didampingin Allah, segala urusan diurusi oleh Allah. Terima kasih Mas Alek, mudah-mudahan. Ada lagi yang lain yang mau memberi testimoni atau apa? Ibu mau nanya? Mas Alek sudah? Sudah. Iya, Terima makasih kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau nanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Saryana dari Majelis Talim Al-Muhajirin Merangin, Jambi. Jadi iya, ini anggota kami ada 11 orang dari Merangin. Yang mana aja? Jadi yang kami tanyakan di sini, begini Ustadz, kita berinfak, kan kita berinfak tidak boleh tangan kanan berinfak, tidak boleh tangan kiri, tidak boleh tangan kiri tahu. Sedangkan kadang-kadang orang berinfak diumumkan. Jadi apakah kita dapat hikmah sedekah itu? Boleh satu lagi Ustaz. Yang satunya gini Ustaz, karena kita mau masuki bulan puasa, mungkin ini masalah zakat. Apakah yang dinamakan rukun Islam itu zakat fitrah atau zakat mal? Itulah pertanyaan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah adalah bagian dari zakat, ya. Zakat fitrah adalah bagian dari zakat. Kalau disebut bahwa apakah zakat yang dimaksud itu zakat fitrah, termasuknya zakat fitrah, gitu. Iya, rukun Islam. Termasuknya zakat fitrah. Ayo zakat, ya. Zakat yang mana saja? Maaf, punten. Permisi. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, apakah tangan kanan kalau sedekah tangan kiri jangan tahu, tergantung situasinya. Ya kalau tangan kiri kita ajarin supaya ngikut tangan kanan, ya boleh juga. Ya iya jangan tangan kanan dong, maksudnya begini loh. Kan kemarin kita pernah dapat telepon kan dari seorang kakak kan. Dari seorang adik. Ustadz, kakak saya pelit sekali. Saya nggak pelit, tapi kok hidup saya susah. Misalkan gitu. Ya terus saya bilang sama pemirsa semua saat itu adalah, mungkin si kakak ini nyimpen amalan yang si adik nggak tahu. Si adik kesusahan. Kan si adik ngomong tuh waktu dulu di telepon kan, heran ya Ustadz, ada aja gitu loh. Anak saya kemudian nggak bayaran, tiba-tiba ada yang bayarin. Saya di rumah ada yang nganterin beras. Saya menggelitik sedikit. Jangan-jangan itu amal kakaknya.
Cuman dia diem-diem, nggak mau adiknya tahu. Nah salah satu efeknya, ya gitu berantem. Coba kalau si kakak ngajarin. Nih gua ajarin lo, cara lo jadi gua. Gitu. Cara situ jadi saya, cara adik jadi kakak. Caranya seperti ini, kalau kamu mau kaya seperti kakak, kamu bangun malam. Paginya kamu bayarin SPP orang lain seperti kakak saat ini bayarin SPP ponakan. Seperti ini. Ada adik kita yang lebih susah. Nih ayo coba kakak ajarin ya. Kakak kasih kamu 2 bulan untuk bayaran SPP anak kamu. Coba bisa nggak kamu belah 2 untuk ponakan yang lain? Gitu Pak. Itu kan kita namanya ngasih tahu orang sedekah kita. Tapi tujuannya apa? Targhiban linnasi fil iqtida. Untuk mendorong manusia agar mengikuti. Wabadu di 1 menit terakhir segmen ini. Saya ingin mengatakan kepada saudara semua, coba jajal. Bulan puasa besok kan ada gaji. Ada THR. Tes. Siap ya Rob. Usolli sunnatal hajati. Saya sholat hajatnya Allah. Untuk menyerahkan gaji saya bulan puasa yang belum saya terima. Untuk menyerahkan THR saya yang belum saya terima. Untukmu ya Allah. Habis itu peluk istri. Alhamdulillah mah. Habis sudah nih besok gaji kita. Kita tungguin ya apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan keajaiban buat kita di bulan puasa yang akan datang. Kita terusin ya nanti setelah iklan yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah, silakan nanti disimpulkan sendiri dari yang mulai kemarin sampai hari ini termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, kembali kepada kekhasan kita. Jadi Selasa Rabu besok saya tidak ngisi. Yang ngisi insyaallah Syekh Ali. Mudah-mudahan Syekh Ali dikasih kesehatan Allah SWT, panjang umur. Kita pun begitu. Saya doakan pemirsa semua yang ada di rumah, ada di tempat masing-masing, dan yang ada di Masjid An-Nida TPI. Mudah-mudahan kalau bulan puasa tahun ini nggak sempat pergi ke Baitullah untuk makmum di taraweh atau qiyamul lail di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, mudah-mudahan bulan puasa tahun yang akan datang bisa berangkat ke sana, insyaallah. Wa ba'du, saya balik ke nikmatnya sedekah bahwa dicoba, dijajal. Orang lain sibuk mempersiapkan kendaraan baru untuk Idul Fitri, coba jajal. Ngomong sama anak-anak, ngomong sama istri. Gimana kalau tahun besok nih, Idul Fitri besok nih, kita nggak usah pakai mobil. Gimana, redo nggak? Nanti pada bersuara tuh anak-anak, nggak. Istri juga gitu, nggak. Di saat enggak gitu, saya menyarankan ini memang akan membuat, kasih tahu jangan ya, kasih tahu ya, innama auladukum fitnah, anak-anak kalian akan jadi fitnah, keluarga kalian akan jadi fitnah. Saat itu tikung pak, set, sudah, turutin bapak, kali ini turutin bapak. Bapak kepengen sekali sedekah, mati bahwa bapak punya mobil yang bapak beli, turutin pak. Orang lain nih nggak setuju nih cara saya. Jangan begitu dong Ustaz. Kan musyawarah. Kan udah nggak ada musyawarah. Tikung aja. Sak. Bismillah. Jajal. Karena kapan lagi? Itulah godaan kita. Tidak setujunya istri. Ustaz nanti bubar. Enggak lah. Kalau saudara jago berdoanya. Ya Allah setelah saya sedekah nih. Anak-anak pada benci saya. Udah ntar Allah kasih sayang sama kita punya anak. Nanti ini begitu. Muncul itu. Ya, barokah dari sodako. Nanti anak-anak sendiri yang pada, lalu dia akan belajar untuk cucu kita nanti. Dulu bapak gue begini nih, siap. Seperti itu pak. Tentu saya mendoakan seluruh pemirsa semua. Belum sampai ngomong, anak ngomong duluan. Pak, katanya dengar-dengar mau beli mobil baru ya buat Idul Fitri besok. Buat apa pak? Bapak udah mau mati. Pakai nyiapin mobil, mendingan nyiapin masjid pak. Tuh ada masjid yang tinggal finishing, tinggal gentengnya doang pak. Bagaimana kalau cadangan buat beli mobil baru ke situ? Terus istri nyeletuk lagi, iya sekalian aja mau mobil lama. Jadi redo daripada dipakai sama bapak lu keluyuran ke pegul lagu. Saya doain tuh, mudah-mudahan bisa kayak gitu tuh. Keluarga belum sampai ayahnya ngomong. Atau ibu belum sampai ibu ngomong, suami udah duluan. Belum sampai kita minta persetujuan anak udah duluan, cakep. Tapi kalau sampai nggak setuju, tikung pak, tikung.
Sekali-sekali lah adrenalinnya dijajal itu, deg-degannya dijajal. Insya Allah saya doain. Cara ini hanya untuk yang berani. Maaf. Buat yang tidak berani, yuk jangan. Separuh-separuh masuk ke dunia yang beginian nih. Kalau nggak kuat-kuat jangan dah. Jajal aja udah yang 2,5%, itu aja jajal. Ya. Nggak apa-apa kok, itu pun udah luar biasa. Udah hebat. Ya, saya punya teman, punya 5 kios. Terus dia bilang sama saya, Ustadz saya mau ngikut. 1 kios yang terbaik buat Ustadz. Buat dakwah di Semarang. Buat Darul Quran di Semarang, buat para penghafal Quran di Semarang. Terus saya bilang sama dia, 1 itu yang terbaik. Iya Ustaz, yang paling nguntungin, paling loyal, paling segala macam. Oke. Ada gak di antara yang 5 yang paling jelek? Jangan dong Ustaz, masa sedekah yang paling jelek? Bukan, yang paling jelek ente pegang, 4 siniin. Itu dia tuh. Seperti itulah sedekah kita. Nih, saya ngomong terakhir soalnya. Belum tentu saya panjang umur. Ya. Belum tentu panjang umur, saya kan berarti kita ketemu lagi nanti habis Ramadan. Nah, saya pernah ngajarin sedekah kepada saudara pol-polan. Tapi syarat dan ketentuan juga berlaku. Yang lainnya dipol-polin, sholat malamnya dipolin, sholat berjamaahnya dipolin, qobliyah ba'diyah dipolin, duha dipolin, baca Quran dipolin, termasuk tambahan dari beliau Asmaul Husna. Insyaallah, ya Allah mudah-mudahan semua pemirsa dapat barokah dari pelajaran yang didapat. Dari waktu ke waktu nikmatnya sedekah maupun Indonesia menghafal. Ya Allah saya masih ketemu lagi dengan pemirsa ini besok hari Minggu. Mudah-mudahan Kau redha. Kau panjangin umur kami semua dan Kau maafkan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini sebelah saya ada sahabat saya Ustaz Fahmi. Ustaz berdiri Ustaz. Gua masuk ya. Ustaz Fahmi ini ya terima kasih. Ustaz Fahmi ini ya pencinta salawat dan dia melantunkan salawat. Ya kita dengerin dan kita ikutin salawat dari Ustaz Fahmi sambil saya tidak luput dari kesalahan. Saya beserta kru TPI Nikmatnya Sedekah beserta seluruh kru baik yang di dalam masjid maupun di belakang studio sana. Ustaz Albar juga begitu atas nama seluruh pengisi yang pernah ngisi di TPI. Ya dari mulai saya, Ustaz Arifin Ilham dan yang lain-lain semuanya. Ustadz Dano, Umi Korota Ayun, ya semuanya. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah tindakan kami menyakiti pemirsa semua, saya mohon menjelang puasa ini saya dimaafkan. Kami semua dimaafkan dari kesalahan-kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Sebaliknya kami pun redha, ya kami pun ikhlas. Bila ada pemirsa semua yang marah-marah, yang begini begitu, kami ikhlas. Mudah-mudahan keikhlasan kita sama-sama akhirnya mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu bapak rahmati Allah juga panjang umurnya. Ya, Ustaz silakan.